Halo semuanya, selamat datang di NU Daily, mengupas seputar dalil-dalil amaliyah NU. Di video kali ini, aku akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan bulan Safar. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu kalau sekarang bertepatan dengan bulan Safar. Ada hal menarik yang akan aku bahas bertepatan dengan bulan ini, yaitu bulan ini terkenal sebagai bulan sial. Kok bisa? Hal itu karena adanya qaul ulama yang menyatakan hal tersebut, sehingga beberapa kalangan masyarakat meyakininya secara turun-temurun sampai saat ini. Pada salah satu ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna arsalna alaihim rihang sorong-sorong fi yaumi nahsin mustamir. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus-menerus. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil menceritakan bahwa hari yang dimaksud pada ayat tersebut terjadi pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Orang Jawa pada umumnya menyebut Rabu itu dengan sebutan Rebo Wekasan. Rebo menunjukkan hari Rabu dan Wekasan berarti pungkasan atau akhir. Jadi arti dari Rebo Wekasan adalah hari Rabu yang terakhir. Pada tahun ini, Rebo Wekasan jatuh pada hari Rabu tanggal 24 Safar atau bertepatan dengan 21 September 2022, yang artinya 4 hari lagi setelah video ini upload. Jadi, baik kiranya kita pelajari hukum dari tradisi Rebo Wekasan ini sebelum hari itu tiba. Untuk kalian yang masih ragu-ragu akan hukum memperingati Rebo Wekasan, tonton video ini sampai habis agar tidak ada pemahaman yang terpotong-potong ya. Agama sendiri jelas melarang kita untuk mempercayai waktu-waktu yang disangka mendatangkan kesialan atau ketidakberuntungan. Kita hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala harus yakin 100% bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa campur tangan siapapun dan apapun, termasuk hari-hari yang dianggap membawa sial. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qala la adwa wala safara wala hammata." Tidak ada penyakit menular, tidak ada kepercayaan datangnya sial dari bulan Safar, dan tidak ada kepercayaan bahwa ketika orang meninggal, rohnya menjadi burung yang terbang. Imam Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menafsirkan kalimat wala safara dalam hadis tersebut sebagai berikut. Annal murad anna ahlal jahiliyah kanu yastash'imuna bi safara wa yaqulun innahu syahrun masy'umun. Fa'abtolan Nabi SAW dalika. Maksud hadis di atas adalah orang-orang jahiliyah meyakini datangnya sial dengan bulan Safar. Mereka berkata Safar adalah bulan sial, maka Nabi SAW membatalkan hal tersebut. Dengan demikian, tidak boleh meyakini bahwa Safar sebagai bulan yang mendatangkan kesialan. Kemudian Rasulullah pun melarang mengadakan acara atau kegiatan lainnya di bulan ini. Imam Ibnu Rajab juga berkomentar tentang hal ini. Beliau mengatakan, meneliti sebab-sebab keburukan seperti melihat perbintangan dan semacamnya termasuk tiaroh, yakni meyakini adanya pertanda buruk yang dilarang. Orang-orang yang meneliti hal tersebut biasanya tidak menyibukkan diri dengan amal-amal baik yang dapat menolak bala. Bahkan mereka memerintahkan agar tidak meninggalkan rumah dan tidak bekerja. Padahal hal ini jelas tidak mencegah terjadinya keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang menyibukkan diri dengan maksiat yang justru akan memperkuat terjadinya malapetaka. Ajaran yang dibawa syariat adalah tidak mencari-cari sebab buruk tersebut, juga tidak berpaling darinya, namun syariat menganjurkan agar kita menyibukkan diri dengan amal-amal yang dapat menolak bala, seperti berdoa, berzikir, bersedekah, memantapkan tawakal kepada Allah, dan beriman kepada keputusan dan ketetapan Allah. Karenanya, jika penolakan bala dilakukan dengan amal ibadah, maka itu malah dianjurkan. Berdasarkan hal inilah, ulama kita di Nusantara sejak dulu menganjurkan memperbanyak sedekah di bulan Safar untuk menolak bala. Mengenai bala ini, Syekh Abdul Hamid Quds dalam kitabnya Kanzun Najah wa Surur menjelaskan bahwa banyak para waliullah yang makrifat, yaitu mengetahui rahasia-rahasia Allah, menyatakan pada setiap tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 320.000 macam bala bencana ke muka bumi, dan semua itu pertama kali terjadi pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Oleh sebab itu, di hari Rebo Wekasan, umat Islam dianjurkan untuk berdoa secara khusus dengan harapan dijauhkan dari bala. Syekh Abdul Rauf Al-Munawi, seorang ulama ahli hadis, menyimpulkan bahwa menghindar dari hari Rabu dengan cara merasa sial dan meyakini prediksi peramal adalah haram dan sangat terlarang. Sebab semua hari adalah milik Allah, tidak ada hari yang bisa mendatangkan petaka atau manfaat karena faktor harinya. Kalau bukan karena faktor tadi, maka tidak apa-apa dan tidak terlarang. Apa yang terjadi di kalangan masyarakat Islam dalam memperingati hari Rebo Wekasan adalah bukan karena meyakini bahwa hari itu adalah pembawa sial, tetapi untuk menghindari bala dengan cara memperbanyak ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, peringatan hari Rebo Wekasan diperbolehkan dan bukan termasuk perbuatan jahiliyah yang dilarang.
Ibnu Rajab dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan amaliyah-amaliyah yang dianjurkan jika ada hal yang tidak disukai. Qala Ibnu Rajab, al-masyru' inda wujudil asbab al-makruhah al-ishtighal bima yurja bihi daf'ul adab min a'mali ta'ati wad du'ai wa tahqiqi tawakkuli wa thiqati. Hal-hal yang disyariatkan jika ada hal yang tidak disukai adalah dengan memperbanyak doa tolak bala yang terdiri dari perbuatan taat, doa, dan benar-benar pasrah serta percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahli ma'rifat menganjurkan beberapa amalan untuk dilakukan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar yang tertulis dalam kitab Kanzun Najah wa Surur sebagai berikut. Yang pertama, melakukan sholat sunnah mutlak 4 rakaat. Di setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah 1 kali, Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, dan Al-Falaq serta An-Nas 1 kali. Kemudian berdoa seperti berikut. Yang kedua, membuat minuman yang diberi tulisan ruqyah seperti berikut. Dengan cara menulisnya di kertas, lalu dimasukkan dalam air putih dan meminumnya, atau menulisnya di atas piring dan diberi air putih lalu meminumnya. Yang ketiga, bersedekah dan melaksanakan sunnah-sunnah seperti menggunting kuku, memotong rambut, dan lain-lain. Perbedaan pendapat hukum sholat tolak bala pada hari Rabu Wekasan ini sebenarnya terdapat pada masalah niat. Menurut beberapa ulama, melakukan sholat pada hari Rabu tersebut dengan niat sebagai sholat Rabu Wekasan tergolong bid'ah yang dilarang. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hamidiyah secara tegas melarang sholat Rabu Wekasan karena sholat ini tidak pernah diajarkan oleh syara. Selain itu, sholat ini tidak pernah disebut dalam kitab-kitab fikih yang valid seperti Takrib, Minhaj Al-Qawim, Fathul Mu'in, Nihayah, Al-Muhadzab, dan Ihya Ulumuddin. Sedangkan menurut pendapat ulama lain, jika sholat tersebut diniati sebagai sholat sunnah mutlak atau sholat hajat lidaf'il bala, maka boleh dilakukan karena sholat dengan niat tersebut bukan merupakan hal baru yang bertentangan dengan hukum syariat. Hal ini berdasarkan hadis, "Mangkanat lahu hajah ilallah au ila ahadin min khalqihi falyatawadda wal yusalli raka'atain." Barang siapa mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu wa taala atau di antara makhluknya, maka wudulah dan sholatlah 2 rakaat. Ada pula yang berpendapat bahwa sholat Rabu Wekasan boleh dilaksanakan jika diniati sholat sunnah mutlak, seperti pendapat Syekh Abdul Hamid Qut dalam kitab Kanzun Najah wa Surur. Beliau mengatakan, seperti halnya sholat safar, barang siapa yang ingin melaksanakan sholat pada waktu itu, maka niatkanlah sholat sunnah mutlak. Jadi, peringatan Rabu Wekasan yang dilakukan oleh sebagian kalangan masyarakat Islam ini memang menjadi dinamika yang harmonis di antara para ulama kita. Sebagian ada yang mengamalkan, ada yang pula yang tidak berkenan mengamalkan. Namun, perbedaan ini jangan sampai membuat kita saling menyalahkan sesama muslim yang memilih untuk mengamalkannya. Peringatan Rabu Wekasan pun dilakukan semata-mata untuk memperbanyak ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari bala. Selebihnya, kita harus menjaga keyakinan kita bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, baik dan buruk, adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa campur tangan siapapun dan apapun.